Perkenalkan, saya Bu Feby yang jaga hari ini. Iya. Oke. Bu Eka, alamatnya mana Bu? Kutasari. Kutasari. Bisa saya bantu Bu? Gini Bu, saya kan menikah sudah 6 bulan, tapi sampai sekarang saya kan belum hamil. Terus yang bisa saya lakukan apa ya Bu? Atau saya harus gimana biar cepat hamil? Suaminya nggak ikut ya Bu? Enggak. Tapi di Bu Eka sudah 6 bulan menikah dan ingin hamil nih Bu. Iya. Oke. Jadi nanti akan saya jelaskan Ibu beberapa hal yang harus dilakukan supaya Ibu cepat hamil. Gitu. Mungkin kurang lebih waktunya 5-10 menit ya Bu. Bersedia nih Bu? Iya. Baik Bu, tadi Ibu mengatakan ingin hamil nggih. Jadi saya akan menjelaskan pentingnya perencanaan kehamilan supaya Ibu cepat hamil. Ya, tujuannya dari penjelasan yang saya berikan itu supaya Ibu nanti pengetahuannya meningkat. Harusnya sama suami ya Bu, tapi suaminya lagi tidak ikut ya, tak apa-apa. Yang kedua tujuannya supaya Ibu nanti tahu faktor-faktor risiko apa saja yang ada pada Ibu. Ya, supaya nanti ketika Ibu hamil, kehamilannya Ibu itu aman dan sehat. Begitu ya Bu. Nah, untuk perencanaan kehamilan itu yang pertama adalah tentang gizi Bu, namanya gizi prakonsepsi Bu ya, untuk merencanakan kehamilan. Kemudian nanti ada beberapa hal yang harus dilakukan Ibu juga ya supaya cepat hamil. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang gizi dulu ya Bu ya. Bu, ini ya Bu, ini isi piringku ya. Supaya nanti Ibu bisa cepat hamil, yang pertama harus Ibu tahu adalah isi piringku ya. Ini nanti diterapkan untuk pola makan sehari-hari ya Bu. Nanti dalam isi piringku ini diperbanyak yang mengandung asam folat. Begitu ya Bu. Iya. Yang pertama, untuk porsi makanannya, makanan pokok dan makanan sayuran serta buah-buahan ini harus ada porsinya. Makanan pokok dan lauk pauk itu 50%. Nah, untuk sayuran dan buah-buahan juga 50%. Untuk makanan pokok harus lebih banyak dari lauk pauk, sedangkan untuk sayuran harus lebih banyak dari buah-buahan. Begitu ya Bu ya porsinya. Nah, untuk makanan pokok itu contohnya ada nasi, kentang, jagung, ya Bu, tepung-tepungan boleh. Terus tapi untuk yang makanan pokok yang mengandung asam folat tinggi adalah kentang ya Bu. Gitu. Lalu untuk sayuran itu sayuran hijau, berbanyak makan sayuran hijau. Ada bayam, kangkung, ya, wortel. Nah, untuk yang mengandung asam folat tinggi itu kacang-kacangan, ya. Ada kacang hijau, kacang polong, ya Bu, itu boleh. Lalu buah-buahan yang mengandung asam folat tinggi, pepaya, alpukat, terus pisang, ya Bu ya. Lalu untuk lauk pauk Bu, ya, pauk itu ada 2, lauk pauk hewani dan nabati. Untuk yang lauk pauk hewani itu contohnya ada ikan, telur, ati, ya Bu. Lalu untuk yang nabati itu ada tahu dan tempe. Tahu dan tempe juga kandungan asam folatnya juga tinggi ya Bu, karena kacang-kacangan juga ya Bu asamnya. Nah, itu untuk isi piringku. Nah, terus kemudian untuk pola sehari-hari dalam isi piringku ini, selain isi piringku ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sehari-hari. Kalau makan harus cuci tangan dulu ya Bu ya. Kemudian aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Lalu minum setelah makan ya Bu, misalkan minum setelah makan. Lalu memantau berat badan ya Bu. Untuk berat badannya tadi Ibu berapa Bu? 63 ya. Nanti dipantau berat badannya, jangan terlalu gemuk ya. Kalau berat badan Ibu termasuk masih ideal ya Bu ya. Lalu kemudian untuk yang terakhir, kurangi garam, gula dan lemak. Kurangi garam, gula dan lemak ya Bu ya. Jangan banyak makan gula, garam dan lemak, tapi tetap dibutuhkan ya Bu. Penting jumlahnya seimbang. Ini untuk isi piringku ya Bu, bisa dipahami ya Bu. Yang Ibu ingin merencanakan kehamilan, usahakan jangan makan makanan yang siap saji ya Bu. Yang tadi saya sebutkan saja, tapi yang bukan makanan siap saji. Misalnya ada nugget, terus makanan yang mengandung pengawet, misalnya mie instan, terus sama yang di kaleng ya. Lalu untuk Bapak merokok nggak? Iya. Ya, kurangi merokoknya ya Bu. Kalau bisa jangan merokok dulu. Iya. Ya, tadi sudah saya jelaskan tentang gizi prakonsepsi ya Bu untuk merencanakan kehamilan. Nah, selanjutnya hal-hal yang harus dilakukan Ibu untuk merencanakan kehamilan itu, yang pertama Ibu mengetahui
masa subur Bu, ya mengetahui masa subur. Jadi ketika mau menstruasi ya Bu, ibu biasanya suka gerges-gerges ya Bu, ya di bawah ya di bawah tiang itu rasanya nggak enak. Nah itu biasanya suhu basalnya meningkat, nanti ibu bisa cek. Kemudian ketika sudah tahu Bu masa subur ibu nanti berhubungan intimnya itu saat masa subur Bu, kayak gitu ya. Lebih sering lagi frekuensinya ya Bu. Yang kedua, ibu tidak memakai alat kontrasepsi ya Bu ya. Jangan langsung memakai alat kontrasepsi dulu kalau mau hamil ya Bu. Yang ketiga, ibu melakukan tes kesuburan ya Bu. Jadi nanti itu memang biayanya lumayan mahal, tapi sebenarnya kalau ibu sudah menstruasi rutin tiap bulan, insya Allah ibu subur. Ya, ibu menstruasi rutin ya setiap bulan. Ya. Yang terakhir ada beberapa kondisi kesehatan yang perlu ibu waspadai seperti anemia, kelebihan dan kekurangan gizi, diabetes mellitus, penyakit gula ya Bu itu. Kemudian hipertensi, asma, TBC, hepatitis B, kemudian sifilis, HIV, infertil, serta gangguan emosional. Itu beberapa penyakit yang harus diwaspadai. Untuk anemia itu penyakit kekurangan darah ya Bu. Kekurangan darah biasanya kadar HB-nya rendah. Biasanya anemia itu ditandai dengan gejala lemah, letih, lesu, ya mungkin sering ngantuk kayak gitu ya Bu. Enggak ya Bu, nggak pernah ya Bu. Ya. Kemudian untuk kelebihan gizi atau kekurangan gizi ya. Insya Allah ibu enggak ya Bu ya, bobotnya normal ya, IMT-nya normal ya, indeks massa tubuhnya ibu normal, insya Allah ibu tidak ada kekurangan gizi ya, bobotnya ideal ya. Kemudian diabetes mellitus ya, diabetes mellitus itu penyakit gula ya Bu, biasanya ditandai dengan kadar gula darahnya tinggi ya Bu ya. Nah diabetes mellitus ini juga ada faktor keturunan juga ya Bu, jadi ibu ada faktor keturunan diabetes mellitus? Ya, alhamdulillah ada ya. Lalu hipertensi, ibu tadi tensinya normal, insya Allah nanti selanjutnya normal ya Bu, jadi tidak terjadi hipertensi. Untuk asma itu penyakit sesak napas ya Bu, biasanya bisa karena alergi atau mungkin memang karena keturunan, atau bisa juga karena memang bawaan dari lahir. Kemudian TBC itu penyakit saluran pernapasan ya Bu, jadi selain asma tadi ada TBC, kalau TBC itu disebabkan oleh bakteri. Nah, gejalanya biasanya batuk sampai lebih dari 3 minggu. Kemudian hepatitis B ya Bu, hepatitis B itu sama aja penyakit kuning ya, ini menyerang hati. Jadi biasanya ditandai dengan mungkin dari mata ya Bu, matanya kuning, terus kuku kuning, terus kemudian biasanya kurang nafsu makan ya. Lalu HIV/AIDS, untuk HIV/AIDS tahu ya Bu, itu penyakit menular seksual ya Bu. Dicek nanti kalau mau hamil biasanya kita ada pemeriksaan namanya triple eliminasi ya. Yang satu itu pertama hepatitis B tadi, kemudian sifilis dan HIV. Kayak pas mau menikah. Iya, oh sudah pernah dicek ya Bu, normal semua ya Bu. Iya. Lalu infertilitas Bu, untuk infertilitas itu ditandai dengan ibu tidak kunjung hamil. Yang untuk yang terakhir gangguan mental emosional ya Bu. Cepat marah ya Bu, susah tidur ya, atau mungkin ibu merasa depresi seperti itu, nggak ada ya Bu ya. Jadi itu ya Bu, hal-hal yang harus dilakukan, kemudian beberapa penyakit yang harus diwaspadai ibu untuk merencanakan kehamilan. Dari penjelasan saya ingin tahu ya, apakah ibu sudah memahami semua atau belum begitu. Jadi apa saja Bu yang harus dilakukan ibu untuk supaya cepat hamil? Makan makanan gizi seimbang, hindari banyak asam folat, melakukan hubungan suami istri yang lebih sering, memeriksakan kesuburan, melakukan aktivitas fisik, olahraga, terus menerapkan pola hidup sehat. Ya, pintar ya Bu. Jadi sudah jelas semua ya Bu yang saya jelaskan ya. Semoga cukup, alhamdulillah. Semoga ibu bisa menerapkan nanti bersama suami apa yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu, supaya ibu cepat hamil. Begitu ya Bu ya. Nanti jangan lupa ketika sudah hamil, ibu kontrol rutin ya Bu ya bersama suami, itu lebih baik. Begitu ya Bu ya. Nanti didampingi sama suami ya. Begitu. Ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Sudah cukup Bu Bidan, terima kasih penjelasannya, sudah cukup jelas. Saya alhamdulillah. Ini ya Bu, nanti bisa dibaca-baca di rumah ya sama suami ya Bu. Iya. Jadi ya, mungkin yang saya jelaskan sudah tercantum di situ. Begitu ya Bu. Terima kasih Bu Bidan.